Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Senang sekali masih bisa bertemu dengan kalian pada pagi hari ini melalui video pembelajaran ekonomi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ekonomi seperti biasa. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak harapkan kalian sudah mempersiapkan diri sebelum mengikuti materi pada pagi hari ini dengan mempersiapkan keadaan kalian dengan keadaan fit dan juga fresh, kemudian telah mempersiapkan buku pelajaran ekonomi, dan tak lupa pula Bapak ingatkan kalian selalu berdoa agar materinya dapat dengan mudah kalian pahami. Di minggu yang lalu kita telah belajar mengenai kegiatan produksi, pengertian, dan juga faktor-faktor produksi. Kalian bisa lihat kembali materinya di buku atau video yang tersedia di Discord kita. Materi kita pada pagi hari ini adalah badan-badan dan sistem distribusi. Kalian bisa melihatnya pada halaman 32 sampai halaman 34. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu mengetahui orang-orang yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Yang kedua, siswa mengetahui sistem-sistem yang biasa diterapkan dalam kegiatan distribusi. Yang pertama, kita akan membahas apa saja badan-badan distribusi. Badan-badan distribusi. Jadi, badan distribusi adalah orang, badan, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Jadi, badan-badan distribusi yang terlibat dalam kegiatan distribusi ada berbagai jenis. Yang pertama akan kita bahas adalah agen. Agen dari pengertiannya adalah perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Agen yang khusus melakukan perjanjian pembelian disebut agen pembelian. Adapun agen yang khusus melakukan perjanjian penjualan disebut agen penjualan. Selanjutnya, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan maklar. Maklar adalah perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Jadi, maklar tersebut mempertemukan penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual-beli. Jadi, sebagai imbalan, maklar mendapatkan kurtasi atau imbalan yang berupa uang atau barang. Selanjutnya ada komisioner. Komisioner adalah perantara pemasaran seperti maklar yang menguasai atau memiliki barangnya. Jadi komisioner tidak sekedar mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi dapat juga ditugaskan untuk membeli atau menjual barang atas nama sendiri. Komisioner mendapat imbalan berupa komisi. Selanjutnya ada importir. Importir adalah badan atau perusahaan yang membeli barang-barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Selanjutnya eksportir. Eksportir adalah kebalikan dari importir. Eksportir adalah badan atau perusahaan yang menjual barang-barang yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri ke luar negeri. Jadi tadi importir membeli barang dari luar negeri, kemudian menjualnya ke dalam negeri, sedangkan eksportir dia tadi membeli barang dari dalam negeri, kemudian menjualnya ke luar negeri. Selanjutnya ada pedagang besar atau grosir biasanya disebut. Jadi, pedagang besar atau grosir adalah pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar. Jadi, pada umumnya pedagang besar tidak menjual barangnya langsung kepada konsumen, tetapi melalui pedagang eceran. Yang terakhir, badan-badan yang terlibat dalam kegiatan distribusi ada pedagang eceran. Jadi pedagang eceran itu adalah pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar. Kemudian setelah dia membelinya, kemudian dia menjual barang tersebut kepada konsumen secara langsung. Selanjutnya, setelah kita mempelajari badan-badan distribusi, kita akan mempelajari sistem distribusi.
Apa yang dimaksud dengan sistem distribusi? Sistem distribusi adalah cara yang digunakan untuk menyalurkan barang-barang dari produsen kepada konsumen. Secara garis besar, sistem distribusi dapat dibedakan menjadi sistem distribusi langsung, tidak langsung, maupun semi langsung. Sistem distribusi yang pertama ada sistem distribusi langsung. Jadi, sistem distribusi langsung ini, dia sistem distribusinya itu tidak memakai perantara. Jadi, bisa kalian lihat di gambar atau di video kalian, ini ada tabel produsen, kemudian jalurnya langsung ke konsumen. Jadi, tidak ada perantara. Contohnya, misalnya ketika kita membeli bakso. Ketika kita memesan bakso kepada pedagang bakso, jadi bakso itu langsung dibuat oleh si penjual bakso. Ketika barang tersebut sudah selesai dibuat, maka bakso tersebut akan langsung diantarkan kepada kita tanpa melalui perantara. Selanjutnya adalah sistem distribusi semi langsung. Jadi berbeda dengan sistem distribusi langsung tadi, bisa kalian lihat pada videonya. Jadi ada alur dari produsen, kemudian ke pedagang eceran, kemudian langsung ke konsumen. Berbeda tadi dengan sistem distribusi langsung. Kalau sistem distribusi langsung dari produsen langsung ke konsumen. Kalau ini tidak, ada perantaranya. Perantaranya itu adalah pedagang eceran. Contohnya, suatu perusahaan roti berlokasi tidak jauh dari warung tempat konsumen banyak membeli barang. Oleh karena itu, roti didistribusikan langsung melalui warung tersebut tanpa harus melalui agen atau perantara lainnya. Jadi, ketika konsumen ingin membeli roti, dia tidak perlu langsung ke pabrik roti tersebut. Dia cukup hanya membelinya langsung ke pedagang eceran yang telah dititipkan roti tadi oleh si produsen. Selanjutnya ada sistem distribusi tidak langsung. Jadi, mulai tadi pertama kita bahas sistem distribusi langsung, semi langsung, dan tidak langsung, mulai nampak perbedaannya dari gambar yang telah Bapak buat di video ini. Mulai nampak kalau tadi sistem distribusi langsung cuma dua, dari produsen ke konsumen. Kemudian semi langsung, produsen, pedagang eceran, kemudian konsumen. Kalau sistem distribusi tidak langsung, bertambah lagi satu perantaranya. Dari produsen ke perantara, kemudian ke pedagang eceran, kemudian ke konsumen. Oke, jadi perantara di sini biasanya adalah agen atau grosir, jadi pedagang besar. Jadi produsen menjual barang terlebih dahulu kepada perantara atau agen atau grosir atau pedagang besar, kemudian perantara tersebut kemudian menjual barang ke pedagang eceran. Yang selanjutnya pedagang eceran itu akan menjualnya langsung kepada konsumen. Materi pada hari ini bisa kita simpulkan bahwa badan-badan distribusi yang terlibat dalam kegiatan distribusi yaitu perantara khusus, pedagang, importir, serta eksportir. Kemudian, sistem distribusi yang biasa dipakai yaitu adalah sistem distribusi langsung, semi langsung, dan juga sistem distribusi tidak langsung. Pada pagi hari ini, setelah kalian mempelajari materi pada video pagi hari ini, Bapak akan memberikan tugas yang mana tugasnya adalah sebagai berikut. Soal pertama, bagaimanakah proses sistem distribusi langsung? Berikan contohnya.
Soal yang kedua, tuliskan perbedaan antara pedagang besar dan pedagang eceran. Setelah kita mempelajari materi pada video pada pagi hari ini, dan kalian juga telah mengerjakan tugas-tugas yang ada, Bapak akan mengingatkan materi selanjutnya untuk pertemuan kita di minggu depan. Materi selanjutnya adalah hakikat konsumsi, kemudian faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kalian bisa membaca buku kalian di halaman 34 sampai dengan halaman 37. Terima kasih telah menonton video pada pagi hari ini dan telah mempelajari materi pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat belajar, walaupun pembelajaran dilakukan jarak jauh. Sampai jumpa di minggu depan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.